Gue mau bilang bahwa penyakit paling parah turun-temurun dari orang Indonesia dari segi mental dimanapun dia berada adalah karakter feodal. Dan gue sangat serius, capek, malu, dan geram. Gue orang Jawa, gue diaspora, dan gue tinggal di luar negeri. Dan lu nggak usah dijelek-jelekin Vrindavan kalau diri lu, tingkah lu, vibe lu dipikir lagi pada kagak beda jauh sebenarnya secara kenyataan. Oh, bahasan ini nggak akan cukup dengan satu video, jadi gue akan update di lanjutan batch berikutnya. Oh, lu nggak perlu tahu siapa gue. Lebih penting sekarang buat lu akuin dasar pemikiran gue. Ada 6 ciri karakter orang Indonesia lainnya selain mental feodal. Ada watak lemah, ada percaya tahayul, ada enggan bertanggung jawab, atau suka lari dari kenyataan, atau munafik dan hipokrit. Dan satu terakhir, at least bisa dibanggakan dari orang Indonesia adalah jiwa artistik doang. Alhamdulillah. Fine, anggap lu mempertanyakan apa yang gua bilang barusan, di mana gua mengamini apa yang Bapak Mokhtar Lubis pernah nyatakan. Tapi merasakan ini makin real secara pengalaman dan kenyataan. Orang kita, oke, terpaksa kita cut. Zuhuran. Apa sih maksud gue di sini? Gua nggak pernah pengen jadi orang yang paling pintar. Gua pun aware, gua memiliki juga warisan tersebut di dalam diri ini secara mental. Gua ngomong gini karena gua nggak mau sifat borok yang tadi gua sebut itu terus ada, terus menjadi stereotip dari luar yang terhadap orang kita. Lu mungkin gak lihat, lu gak alamin, dan gue yakin latar belakang kita relatif sama, tapi harusnya lu juga bisa akui penyakit apapun gak akan sembuh tanpa diri kita melakukan diagnosa dan mengakuinya, termasuk kualitas mental orang kita. Karena itu gue belajar dari sini, dan gue akan bongkar semua kenapa sememalukannya negara dan orang Indonesia secara empiris, dan lu gak perlu tahu gue siapa untuk berkaca. Gue nggak incer ketenaran, gue nggak bisa disogok pakai endorsan. Kalau cuma uang, dia gak mau gue selalu diberikan kecukupan. Kalau gue juga datang dari keluarga berada, gue nggak usah repot-repot jalanin project ini dengan seluruh resiko mendatang. Tidak lain dan tidak bukan karena dorongan perubahan, ya muak akan kenyataan. Gue nggak berharap bantuan pembelaan, dan gue mungkin akan lakukan apa yang Ferry Irwandi atau influencer lain gak mau sentuh atau gak bisa lakukan. Perspektif dari luar yang gak kelihatan ke dalam diantarkan ke kalian. Gak perlu tahu diri gue dengan cepat, tapi topeng ini akan lepas di saat yang tepat. Barangkali gue belum pasti masih hidup untuk jadi figur yang gede, tapi gue bisa bersumpah di project ini gue gak akan UUD. Hal yang gue kecewain dari Indonesia saat ini adalah janji macan Asia berubah menjadi kambing Asia. Nggak ada pride, lemah wibawa, mudah dikontrol lawan. Mungkin nanti Pak Anies bisa jadi harapan. Itu pun berharap dirinya lebih sedikit aja tangan besi. Tidak hanya terhadap lawan, tapi juga kawan. Lu tahu gue diaspora, dan menjadi diaspora itu nggak sekeren lu kira. Temen nih ya, seorang researcher sangat kompeten melakukan semua yang dia lakukan demi kemanusiaan semata, tapi dilarang masuk ke suatu situs penelitian di suatu negara ex penjajah ini cuman karena dirinya pemegang paspor ijo manuk sing jarene rendahan. Pak Bu, kami kalau pindah ke luar negaraan awalnya bukan karena niat dan kemauan, tapi karena akses dan faktor warisan kenyataan. Soft power atau soft branding dari negara kita di luar itu hampir nggak berasa. Lu di sini emang, gue kasih tahu, emang diremehin, selalu dibuat merasa di awal sebagai orang yang nggak perlu diladenin. Kalau lu nggak bisa bikin bungkam mereka dengan jalur meritokrasi, lu cuman orang-orang Vrindavan dari pulau lain. Tapi lu juga yang di dalam selalu over proud ketika Indonesia dimention, nyepong tanpa pikir para bule yang bilang aku cinta Indonesia, kagak sadar bahwa sebagian besar dari itu adalah kolonialisme era modern, fata morgana digital palsu untuk para lokal, seolah Indonesia tinggi kasta. Banyak hal yang perlu diperbaiki. Gua di luar negeri pakai duit dan usaha gua sendiri, tapi intinya lu moga mulai ngerti kenapa sebagian dari kami di luar ngerasa begini. Jangan samain tinggal dengan jalan-jalan. Kadang gak worth it itu ngaku sebagai orang Indonesia. Info buat kalian,
Kata almarhum Pak Mokhtar, karakter orang Indonesia itu adalah watak yang lemah. Dengar itu kayak mau nggak terima dan marah. Tapi yang nggak salah, orang Indonesia secara default memang inferior. Anggap di sini lu orang privilege-nya rata-rata Indonesia. Kayak gue, bokap lu kagak punya kebun sawit. Oke, ketika di awal lu tinggal di luar negeri, lu ngerasain dan ngeliat bahwa perbandingan kualitas kehidupannya sangat berbanding jauh. Lu mulai berasumsi secara kompetensi individu, pasti mereka berbeda. Kita kayaknya ketinggalan. Tapi alih-alih bukannya lu menaikkan benchmark atau plafon kompetensi lu biar setara bersaing dengan orang lokal bangsa lain ini, lu insecure. Lu jadinya kumpul-kumpul lagi sama orang Indonesia lagi. Lu beraninya nongkrong di warung or cafe Indonesia juga sama orang yang lu bisa nggak lebih tinggi dari kelas lu pada. Bukannya bersaing secara kualitas manusia, lu malah adu banding merek, flexing, bangga padahal jadi budak konsumerisme. Tolol. Selalu berusaha nunjukin diri lebih baik, lebih keren, tapi bersaingnya ke sesama orang Indonesia atau balik ke orang di kampungnya sendiri via status story WA. Alah, Kima, nggak ada bedanya. Lu mau online, offline, gampang banget iri dengki ketika ada sama orang Indonesia yang berusaha naik. Semangatin kagak, pas nyukurin doang kenceng. Nanya kabar kagak pernah, sekali nanya minjem duit doang buat ngaceng. Dah, gua ini, di internet bongkar semua borok negara dan karakter masyarakat Indonesia, tapi dengan tujuan biar kita bisa berkaca untuk setara, karena penyakit ini juga nggak akan sembuh tanpa kita mengakui kita punya karakter feodal dan lemah. Harus hilang. Akan gue bahas lagi di batch berikutnya. Di Indonesia itu ada wibu, tapi wibu kali ini yang gue maksud bukan wibu Jepang, bukan Korea. Wibu ini asli khas dalam negeri. Ini sekumpulan wibu nih ya, kalau lu senggol bakal rame berjilid-jilid. Wibu ini gampang banget disetir. Caranya cukup jadi bagian dari mereka lalu kasih makan ego dan delusional yang ada di pikiran mereka. Selama lu jadi tokoh yang punya image lebih wibu asli daripada yang lain dalam perwibuan ini, gue jamin ada yang menantang arus lu dijatuhin, ada yang kredibel mengoposisi lu dipukulin. Anggota wibu lu pasang badan buat diri lu, terlepas lawan lu individu yang kompeten, bersih, nasionalis apa enggak, disenggol, mereka nyikat. Yang pasti kalau bukan wibu udah pasti kalah, dianggap sesat, bahkan keluarganya sendiri. Mereka nggak bisa diremehkan karena pernah menumbangkan kerajaan. Gue sangatlah tidak kiri, namun Marxis pernah bilang bahwa yang wibu ini suka adalah opium. Mungkin ada benarnya karena ditunggangin untuk jadi bungkus dari kepentingan ego pribadi dan politik, bukan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Wibu ini nggak bisa chill, nggak bisa dibecandain, apalagi kebiasaan, apalagi ritual mereka lu anggap main-main. Wah, jangan. Seperti wibu pada umumnya, mereka menjadi manusia yang meninggalkan latar belakangnya dan budaya aslinya, lebih suka berpakaian dan pura-pura menjadi kelompok yang mereka impor kebiasaannya, bukan menjadi diri aslinya. Bahkan fanatiknya ngelebihin asalnya. Tapi kita harus akui, di dunia ini apapun yang berlebihan itu nggak ada yang baik, termasuk doktrin wibu yang gua bilang tadi. Masalahnya wibu ini toksik, mengakar dan bangga, menganggap di luar circle wibu mereka itu sesat pokoknya. Tahu wibu yang gue maksud? Kenapa gue nggak ragu bilang orang Indonesia itu masih banyak yang feodal? Karena mau lu dimanapun, lokal maupun di luar, lu pada pemuja brand, penyembah konsumerisme. Gue udah pernah buktiin. Lu apa hubungannya konsumerisme dengan sistem feodal? Konsumerisme itu adalah feodal gaya baru dan lu cuma jadi budak modern untuknya. Kalau dulu orang kita nyepongin tuan tanah dan para londo, sekarang kita nyepongin barang-barang branded luxury. Lanci cicil londo gue mau. Gampang banget iri ngeliat temen punya barang baru, entah duit dari mana ya. Dirinya sendiri rela minjem-minjem jilatin riba biar setara. Padahal mah setara yang dirasa setara palsu, fana. Penting gitu lampu lu warna apa? Sejak kapan sukses dipatok batas usia? Gimana kalau gue bisa happy dengan bit karbu gue dan material yang gue poses? Gak pernah bisa jadi tolak ukur bahwa diri gue bahagia. Jauh lebih bahagia daripada dulu jilatin riba. Dan gimana kalau gue ceritain ada efek dari tren balapan sukses yang bisa berubah ke kekerasan, percobaan pembunuhan, dan penjara. Asli, influencer lokal juga nggak kalah ahli dalam membentuk sistem korup ini menjadi lebih kuat. Alih-alih membangun kepribadian lu, yang ada lu makin dibuatnya yang rasa ketinggalan, seolah orang lain udah pada jauh di depan, dan lu di situ-situ aja, seolah salah karena lu lagi berjalan pelan.
Lu insecure. Akhirnya either lu beli barang, produk, kelas yang gak lu perluin dimanfaatin oleh pelaku tindak marketing, atau lu jadi orang yang bukan diri asli lu sendiri. Fuck, gua bilang. Padahal Tuhan, Gusti, gak pernah menciptakan kemiskinan. Kalau gak kaya, ya kita berarti hidup kecukupan. For all the gentlemen of the global power holders, humans are source of the value, not the object of extraction. And I choose a mission to awaken all the people, especially Japanese in Indonesia, because I believe the future for my children must never crumble. Dan buat lu cuma bertanding di track lu pribadi, melawan bukan orang lain melainkan diri lu yang kemarin sendiri. Next time nih ya, ketika lu tahu ada orang Jepang, baik influencer atau siapapun, ada dua hal yang perlu lu perhatiin. Satu, mereka ahlinya muka. Dua, nggak sepenuhnya buruk. Mereka cakep dan enak, bukan tanpa rekayasa. Oh, lu bilang, tapi bang yang Korea kali yang plastik. Itu masih mending, gua warga di negara. Gua kasih tau, dari era restorasi Meiji di Jepang, ada program penyempurnaan ras, Jishu Kairyo, yang berjalan hingga tahun 90-an. Dan ya, ini dark secret negara ini. Simpelnya, kalau lu jelek, kagak kaya, kagak pinter, pakai banget, lu dilarang negara, jangan beranak pinak. Kalau nggak si cakep nikah sama si cakep, ya seenggaknya nikahinlah para gaijin white people berbadan besar itu buat keturunan yang cakep. Kira-kira begitu kebijakannya. Sekarang pada kagak mau punya anak, ya karma, makanya percayalah dengan keadilan dunianya. Oke, cakepnya mereka di hari ini, ada juga faktor desain. Jadi next time, lu gak perlu iri. Tapi gua gak pernah menyarankan kebencian terhadap mereka. Cukup tahu ini di dalam hati. Kenapa mereka dulu begitu? Agar generasi yang lahir bisa bersaing, bisa setara, gak inferior di hadapan dunia. Di lain sisi, emang era Meiji Jepang itu ngewibu juga terhadap Barat. Juga macam kita hari inilah, penyepuang bule. Apa perlu kita melakukan hal yang sama? Menurut gue enggak. Gak perlu segila itu buat jadi manusia. Kita punya agama. Cukup lu pada tunda beranak, lu pada merantau aja dah. Cara yang lebih humanis daripada kita melawan alam secara berlebihan. Kenapa harus merantau, terutama ke luar negeri? Biar pola pikir lu berkembang. Biar lu gak cuma lihat, tapi ngerasain sendiri bedanya negara maju, tinggi integritas, gimana rasanya. Dengan harapan pulang bawa skill dan pengalaman, gak cuma cerita. Melihat Indonesia sendiri, menurut gue juga, masyarakat kita harus lebih skeptis ketika ada influencer lokal atau bule yang framing atensi dengan ngasih label atau ngaku-ngaku cinta Indonesia. Penjajahan feodal gaya baru, gue rasa. Gue nggak bilang semua, tapi berdasarkan pengalaman gue sebagai ex-influencer, kebanyakan muka dua. Nggak bener cinta. Mereka lakuin murni karena lu pada nerima. Lebih dari nerima, lu tergila-gila. Jadi jangan murahan, kawan. Jangan terlalu percaya 100% ketika modelan cinta Lauri yang bilang darurat negara. Skeptis lah. Jangan langsung percaya sama mbak-mbak AI cewek Arab yang ngomongin politik dengan ujung-ujungnya soft selling jualan busana. Dan anti sama cowok-cowok yang kerjaannya melulu milking konten dari pacar bule atau pacar Jepangnya. Asli geli, kayak gak ada harga diri jadi laki. Tanpa perlu netizen tahu siapa gue aslinya, tapi gue lebih Java sentris dari yang orang kira. Gue bangga punya istri orang Jawa, warga Jogja. Dan dari macam perempuan dunia yang udah gue coba hampir semua, gue cuma ngerasa pulang ke rumah dengan dirinya. Apakah gue hanya menjustifikasi? Silakan berpikiran demikian. Namun karena memang kenyataan, pemuda-pemudi kita seharusnya punya kompetensi yang bisa dinaikkan untuk sebanding dengan orang luar, dengan mereka. Gue gak pernah bilang kita harus lebih baik. Cukup dari segi kompetensi, martabat, dan tindak lakunya setara. Fenomena tenaga kerja Indonesia yang lebih baik dari warga lokal bukan cerita 1-2, tapi itu fakta. Persaingan adu banding saat ini udah gak penting dengan saudara, melainkan kita bekerja sama untuk bisa jadi setara. Ya gak? Beri makan otakmu dengan sesimpel mau membaca. Biarkan dirimu menguasai banyak bahasa, dan pada akhirnya kita bisa menaikkan standar mutu kualitas anak bangsa. Karena tidak seharusnya harus berkulit putih yang menjadi juara. Jadi orang kita yang baru ini harus rendah hati, tapi jangan terus rendah diri. Ini orang problematik aja, aren't we all?
Influencer kalau dasarnya kagak punya hidup yang emang dari soronya udah problematik, ya dia kagak perlu jadi influencer. Nggak perlu semua atensi, nggak perlu seambisius itu buat gedein namanya. Yang biasanya dibalik itu didorong ego profit. Hidup normal, punya kerjaan, punya bisnis yang benar bermanfaat, nggak cuma buat dirinya sendiri. Ikhlas, nggak pakai pamrih, nggak melulu ngarep return, nggak ngarep love, like, share maupun tepuk tangan, nggak butuh panggung, nggak kecewa apalagi burnout kalau ternyata nggak semua orang bakal apresiasi segala bentuk kerja kerasnya, atau hidup ternyata nggak sesuai perkiraannya. Kegiatan influence itu necessary kalau memang orang tersebut terdorong dengan bahan bakar yang dikonversi dari problematik hidup dan latar belakangnya sebagai bagian dari masyarakat manusia awam, ingin melakukan perubahan. Kenyataannya ada beberapa figur yang memang secara sadar influence tanpa berekspektasi return yang cepat. Gue mungkin bukan atau sangatlah jauh untuk bisa jadi contoh ideal tersebut. Namun sosok yang mencoba membuat revolusi real mengabdi ke sesuatu yang lebih besar dari dirinya udah pasti aware bahwa influencer itu juga suka nggak suka jadi salah satu power yang diperlukan untuk menciptakan perubahan. Walaupun tahu konsekuensinya, jasa atau dirinya bahkan nggak sempat dikenal. Atau hidupnya berpindah dari penjara ke penjara atau berakhir di kokangan. Suka-sukanya Tan Malaka dalam membagikan ilmunya, dia tidak candu terhadap pujian dan exposure. Justru lebih sering menyembunyikan atau mengasingkan dirinya sendiri secara sengaja dan terstruktur. Makanya gue canggung mengetahui orang-orang yang bekerja untuk eksistensinya namun mengaku sebagai Malaka. Jelas levelnya hanya isapan jempol dibanding aslinya. Gue sangat mengaku akan gue memiliki bias kognitif dan impostor syndrome yang beradu di dalam diri gue sebagai kreator, di dalam project manapun, termasuk kadang adanya ego yang bisa kapan saja leak atau bocor dari publikasi gue. Dan kenapa gue rilis batch tanpa jadwal yang lu nggak bisa tebak, bukan rutin harian, mingguan, itu dikarenakan gue pun meragukan kemampuan diri gue sendiri, menghapus lagi, lalu menulis ulang lagi setiap uraian kata yang gue mau dan perlu gue sampaikan. Jangankan terhadap dirimu, diriku sendiri saja aku merasa skeptis dan suka aku kritisi. Dan aku perlu penundaan yang direncanakan untuk mengatasinya. Namun apa yang gue bagikan bukan lain dari apa yang sebenarnya selama ini gue baca dan alami. Pertanyakan semua hal, siapapun, jangan langsung telan mentah-mentah apa yang idola palsu lu kasih, atau bahkan gua yang ucap. Jangan hanya percaya apa yang bahkan kamu percaya sebelumnya atau hari kemarin. Mau dan tidak malas mengikuti kemana arah fakta dari banyaknya rintangan tanda tanya. Karena aku dan kamu sama-sama manusia biasa. Salam setara.